Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan salam sehat untuk semua. Video ini kita akan membahas tentang dasar trigonometri yang sering muncul dalam sehari-hari. Di sini bersama saya Randi Empu-Bolon dari Pasca Sarjana Unimed. Baik, adapun dasar trigonometri yang mau kita bahas hari ini adalah pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua itulah nilai perbandingan, yang selanjutnya adalah satuan sudut, koordinat, ada sudut istimewa, dan kuadran. Ini nanti yang harus kita pahami di dalam video ini. Langsung aja. Yang pertama adalah kita membahas tentang pendahuluan. Pertama yang harus kita tahu itu adalah definisi, di mana trigonometri itu adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang segitiga siku-siku. Jadi ini trigonometri ini murni mempelajari tentang segitiga siku-siku. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah pada segitiga siku-siku berlakulah teorema Pitagoras dan nilai perbandingan sisi-sisi. Ya, maka di sini kita menggunakan teorema Pitagoras. Yang selanjutnya bagian B itulah nilai perbandingan trigonometri. Nilai perbandingan trigonometri itu pertama itulah nilai perbandingan trigonometri itu adalah nilai perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Maka perbandingan trigonometri ini menggunakan sisi siku-siku yang memiliki 3 sisi. Yang selanjutnya adalah macam definisi dari nilai perbandingan trigonometri itu adalah yang pertama itu adalah ini, ya kan? Ada ini berada di sudut theta, dan ini sudut siku-sikunya, ini hipotenusanya atau miring, samping dan depannya. Yang pertama yang harus kita tahu adalah sinus. Mana sinus theta itu adalah depan per miring, ya kan, ini sudah biasa ini. Kosinus adalah cos theta adalah samping per miring, dan tangen theta itu sama dengan depan per samping. Dan dari sini bisa kita dapat bahwa tangen theta itu adalah sin per cos atau sin theta per cos. Yang kemudian adalah kosekan, di mana kosek theta ini sebenarnya ini tambahan di kelas 11, tapi ini untuk kelas 10 udah bisa kita pelajari. Kosek theta sama dengan 1 per sin theta atau miring per depan. Ya, maka kosek theta itu sama dengan miring per depan. Kemudian untuk sekan theta itu sama dengan 1 per cos theta sama dengan miring per samping, atau kebalikan dari cos ini ya. Ya, ini kebalikan dari sin. Kotangen theta adalah 1 per tangen theta. Berarti kotangen itu kebalikan dari tangen sama dengan samping per depan. Maka dari sini juga kita bisa tahu bahwa kotangen theta itu sama dengan cos theta per sin theta, kebalikan dari tangen theta. Baik. Kemudian kita masuk ke bagian satuan sudut. Satuan sudut itu dapat dinyatakan dalam berbagai macam, yaitu pertamalah bentuk derajat. 1 derajat didefinisikan sebagai 1 per 360. Maka ini bentuknya 1 derajat itu sama dengan 1 per 360 putaran penuh lingkaran. Itu berarti dalam 1 derajat itu memiliki 360 derajat kalau putaran penuhnya. Yang kemudian menit. Ini 1 menit didefinisikan sebagai 1 per 60 derajat, maka sehingga 1 derajat itu bernilai dengan 60 menit. Ini gampang yang menit, kalau 1 pangkat titik di atas atau garis boleh. Maka 1 menit itu sama dengan 1 per 60 derajat, atau sama dengan 1 menit itu sama dengan 60 menit, atau 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Ya. Kemudian adalah detik. Titik 2 di atas, maka 1 detik didefinisikan sebagai 1 per 60 menit atau 1 per 360 derajat. Maka sehingga 1 derajat itu bernilai 360 detik. Dan 1 menit itu, ini menit tadi ya, 1 menit bernilai 60 detik. Iya. Atau ini konsepnya yang paling sederhana, 1 detik itu sama dengan 1 per 60 menit dan sama dengan 1 per 360 derajat. Artinya 1 derajat itu sama dengan 1 menit itu sama dengan 3600 detik, atau 1 menit itu sama dengan 1 jam. 1 derajat sama dengan 1 jam. Kemudian
Yang keempat radian. Radian atau satu radian itu didefinisikan sebagai ukuran sudut yang dibentuk oleh suatu juring lingkaran yang busurnya bernilai sama dengan jari-jari lingkaran. Seperti apa dia? Ini dia. Nah, inilah juringnya. Maka ini ada sebuah lingkaran ya, berada di titik A dan titik B, berarti busurnya adalah AB. Maka dari sini bisa kita dapat bahwa nilai satuan radiannya adalah 1 radian sama dengan 180 per V radian, atau 1 derajat itu sama dengan V per 180 radian ya. Kemudian masuk kita ke D, koordinat kartesius dan polar. Suatu sudut dapat dinyatakan dalam koordinat kartesius dan koordinat polar apabila pertama ini ada di koordinat kartesius X dan Y. Di sini kita buat titik Y, inilah P, dan ini sudut alfa. Maka di sini membentuk sebuah segitiga, yaitu X, Y, dan R. Maka dari sini bisa kita dapatkan bahwa koordinat kartesiusnya adalah P adalah X, Y. Yang kemudian koordinat polarnya itu apa? R dan alfa atau sudut alfa derajat, atau berarti R dan alfa. Kemudian kita membuat hubungan koordinat polar dengan kartesius. Pertama adalah R, ini dari mana kita dapat? Ini dari sini ya. Maka R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini datang dari mana ini? Ini datang dari konsep teorema Pythagoras. Karena miring sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah datar kuadrat. Ya, tidak samping kuadrat. Kemudian maka berlakulah tangen theta, tangen alfa, ini menggunakan alfa. Tangen alfa itu sama dengan Y per X. Kenapa Y per X? Karena tangen itu adalah depan per samping ya, maka Y per X. Kemudian hubungan koordinat kartesius dengan polar. Yang pertama adalah X sama dengan R cos theta. R cos theta, maka X itu adalah X sama dengan R cos alfa. Kalau alfa, kalau theta, sini saya buat alfa. Yang kemudian adalah Y itu sama dengan R sin alfa. Kemudian kita masuk ke sudut istimewa. Perbandingan nilai sisi-sisi segitiga istimewa, sudutnya istimewa dan sudutnya antara lain. Yang pertama itu adalah ini merupakan sudut istimewa. Jadi contohnya ini satu, maka ini kalau sudutnya itu memiliki besarnya sama, berarti 45 derajat sama 45 derajat. Berarti di mana kita tahu sebuah segitiga itu memiliki sudut 180. Maka kalau siku-sikunya 90, maka dibagi 2. Kalau sama sudutnya ini sama sudutnya ini, maka 45 derajat. Maka otomatis sisinya juga sama. Kalau besar sudutnya sama, maka sisinya juga sama. Maka ini merupakan segitiga. Boleh kalau kita balikkan, ini merupakan segitiga sama kaki. Maka otomatis garis miringnya ini merupakan akar 2 ya, karena miring kuadrat sama dengan depan kuadrat tambah samping kuadrat. Maka yang kedua ini, kalau kita 60 derajat di sini pasti 30. Maka kalau ini 2, ini 1, ini akar 3. Ini menggunakan konsep teorema Pythagoras, bisa kita buktikan. Karena akar 4 itu sama dengan akar 1 tambah akar 3 ya. Kemudian ini A, B, C. Maka dari sini kita berlakulah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini merupakan konsep dari teorema Pythagoras. Ya, ini murni diambil dari konsep teorema Pythagoras. Kemudian nilai perbandingan trigonometri itu pada sudut-sudut istimewa itu adalah ini. Ya. Ini hanya masih sampai di kuadran 1. Maka kita mulai dari sinus dulu. Sin 0 itu sama dengan 0, sin 30 sama dengan setengah, sin 45 itu sama dengan setengah akar 2, sin 60 sama dengan setengah akar 3, dan sin 90 adalah 1, dan sin cos 0 derajat sama dengan 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 adalah setengah, dan cos 90 adalah 0. Berarti inilah nilai kebalikan dari cos ya. Kemudian tangen 0 derajat itu sama dengan 0,
tangan 30 derajat itu sama dengan setengah sepertiga akar 3, tangan 45 sama dengan 1, tangan 60 sama dengan akar 3, dan tangan 90 sama dengan taktar hingga. Begitu juga dengan kosinus, sekant, dan kotangen. Kemudian kita masuk langsung ke bagian F, kuadran koordinat kartesius. Inilah perbandingan trigonometri suatu sudut yang besarnya lebih kecil atau bukan lebih kecil, atau besarnya lebih besar dari 90, maka lebih besar dari 90 derajat, maka dapat diselesaikan menjadi melalui koordinat kartesius, yang dimana ini dia. Maka kita lihat ini 0 derajat, ini 90 derajat, ini 180 derajat, ini 270. Maka di sini berlakulah sin alfa sama dengan y per r, karena di depan r ya, cos alfa x per r karena cos sampingnya per miringnya. Tangan alfa sama dengan y per x karena tangan itu sama dengan depan per samping. Maka x itu adalah absis, y adalah koordinat, dan r adalah jajar. Ini kalau kita masukkan ke dalam sebuah lingkaran. Kemudian tanda nilai perbandingan trigonometri berbeda dengan masing-masing kuadran. Yang pertama ini dia. Di kuadran 1 otomatis 0 sampai 90. Kalau kuadran 2 itu adalah 90 sampai 180. Dan kuadran 3 adalah 180 ke 270. Kuadran 4 itu adalah 270 ke 360. Maka kalau di kuadran 1 sin itu pasti positif, cos pasti positif, tangan pasti positif, semua positif, sama cos sekant, kotangen. Di yang kuadran kedua, yang cuma sin yang positif, cos itu pasti negatif dan tangan juga negatif. Dan kemudian di kuadran 3 yang merupakan positif itu cuma tangan, sin dan cos itu negatif. Dan kuadran 4 itu adalah cos itulah positif dan sin dan tangan itulah negatif. Inilah merupakan tanda nilai perbandingannya. Iya. Kemudian masuk kita ke hubungan kelipatan sudut dengan sudut yang lain. Yang pertama itulah sudut 360 derajat itu atau 2 phi radian. Berarti kalau 180 derajat itulah 1 phi radian. Ya, karena 360 maka 2 phi radian, dan kelipatan bilangan bulatnya itu bernilai 0 derajat atau 0 radian. Sudut 180 derajat itu adalah r radian, dan kelipatan ganjilnya bernilai 180 derajat atau phi radian atau phi radian, sedangkan kelipatan genapnya bernilai 0 derajat atau 0 radian. Kemudian sudut dapat bernilai negatif jika arah putarannya itu searah jarum jam. Sudut juga dapat bernilai lebih dari 360 derajat jika melakukan lebih dari satu putaran penuh. Berarti kalau lebih dari satu putaran penuh maka sudutnya lebih dari 360 derajat, itu maksudnya. Kemudian untuk mengubah sudut negatif atau besarnya lebih dari 360 derajat dapat digunakan dengan konsep ini. Maka sudut alfa itu sama dengan alfa tambah plus min atau tambah atau kurang kali K kali 360 derajat, dengan K itu merupakan bilangan bulat. Ya, bisa misalnya 2 kali putaran atau 3 kali putaran, itu maksudnya. Kemudian nilai perbandingan trigonometri sudut pada kuadran 2, 3, dan 4 itu memiliki suatu hubungan atau relasi dengan kuadran 1. Ya, karena itu kuadran 2 itu lanjutan dari pertama. Kemudian sudut berelasi yang dapat dibentuk itu pertama ini. Di kuadran 1 berarti sudutnya itu kalau misalnya kita sudut beta itu atau 90 derajat kurang alfa. Kalau sudut 2 90 tambah b alfa, berarti alfa aja berapa? Atau 180 kurang alfa boleh. Kalau dari 90 pasti tambah, kalau dari 180 kurang. Nah, di sini juga kalau kuadran 3 180 tambah berapa sudut alfanya atau 270 kurang alfanya. Berarti ini artinya daerah atau lokasi dari yang per masing-masing kuadran. Yang selanjutnya kuadran 4. Berarti kuadran 4 itu merupakan 270 tambah alfanya berapa sudutnya atau 260 kurang alfanya. Kemudian masuk kita ke nilai sudut-sudut berelasi. Inilah sudut-sudut berelasi. Maka sin 90 kurang alfa itu merupakan cos alfa. Cos 90 kurang alfa sama dengan sin alfa. Maka sin berlawanan dengan cos. Tangen 90 kurang alfa sama dengan kotangen alfa. Kosekan juga seperti itu dengan sekan. Dan sin 180 kurang alfa sama dengan sin 100 sin alfa. Begitu juga selanjutnya.
ya, sampai ke sinus 360 tambah alfa sama dengan sin alfa. Kemudian kita masuk ke pola yang diambil. Maka di sini bisa kita ambil pertama pada sudut 90 derajat kurang lebih 90 derajat alfa dan 270, berarti berapa nih? Bisa di kuadran 2 atau lebih dari kuadran 90, berarti kuadran 2 sama kuadran 4. Nah, perbandingan berubah dengan tanda sesuai dengan kuadran awal. Pada sudut lebih dari 180 derajat alfanya dan 160, maka perbandingan tetap dengan tanda sesuai dengan kuadran awal. Ada ini contoh. Tentukan nilai trigonometri berikut. Pertama adalah otomatis. Ini sinus minus 330 derajat itu sama dengan minus sin 30. Ya, karena kan depan maka kalau sin 30 setengah, maka kalau sin minus 30 derajat itu sama dengan minus setengah. Nah, cos 150 berapa itu? Karena tadi awal tadi cos 180 derajat itu sama dengan cos 30. Ya, minus cos 30 maka sama dengan minus setengah akar 3. Kemudian yang ketiga lah cos minus 300 derajat, berarti itu sama dengan cos 60, maka sama dengan setengah. Yang selanjutnya adalah tangen 23 V per 6 itu sama dengan tangen 4 V kurang V per 6, maka sama dengan kenapa 4 V? Karena 4 kali 6 itu kan 24 kurang 1 sama 23, itu maksudnya, ini konsepnya. Maka menjadi tangen minus 30. Jadi tangen minus tangen 30 sama minus setengah sepertiga akar 3. Ya. Kemudian yang kelima adalah kotangen minus 41 V per 3 itu sama dengan kotangen minus 14 V tambah V per 3. Maka ini sama dengan kotangen 60, maka sama dengan sepertiga akar 3. Kemudian nomor 6, sekan 870, maka ini sama dengan sekan 510 atau sama dengan sekan 150. Maka itu sama dengan juga sebanding dengan minus sekan 30, berarti sekan 30 berarti memang minus 2/3 akar 3. Mungkin untuk materi trigonometri dasar. Semoga bermanfaat dan terima kasih.